ungkapan dari Tuan Syekh tentang masalah zikir, yang itu falatah takirunna, amanah beliau, jangan pernah engkau meremehkannya. Maka mari sedikit bahas kita tentang zikir. Sebagaimana tadi diungkapkan oleh Umi, yaitu surah Al-A'raf ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan juga siang hari, la ayatin, itu ada peringatan, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang termasuk ulul albab. Sedangkan ulul albab ini adalah salah satu dari makom tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menggabungkan antara unsur lahiriah dan unsur ruhaniyah. Zikir dan fikir berpadu di dalam seseorang yang termasuk ke dalam ulul albab. Lalu penjelasannya ada di dalam surah Al-A'raf ayat 192 selanjutnya. Apa itu yang dimaksud dengan ulul albab? Alladzina yadhkurunallah, yakni orang-orang yang senantiasa berzikir. Berzikir tadi diungkapkan bukan hanya mengucapkan subhanallah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya mengucapkan Allahu Akbar, tidak berucap pun sama. Tapi kalau qalbunya being connected to Allah, ketika hati terkait kepada Allah, walaupun kita sedang menyaksikan kepiting jalannya minggir-minggir, tadi walaupun kita sedang ekspansi ke daerah luar daerah gitu ya, melihat kebun masya Allah luas, tapi mata memandang pohon-pohonan, kolbu ingat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan zikir. Alladzina yadhkurunallaha, ialah orang-orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah dalam bagaimana keadaannya? Kiaman, dalam keadaan berdiri. Ini mah sudah kita pahami bersama, Bapak. Kemudian kalau kita kaget dengan sesuatu yang luar biasa, masya Allah, gitu kan ya, udah biasa ya. Kemudian kalau kita sedang duduk, katakanlah sedang nonton TV, ada bola, gol, alhamdulillah, gitu-gitu Pak. Kakek yang menonton bola ini ya. Kesenangannya Manchester United. Dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, kita sudah terbiasa, sudah kita pahami bersama bahwa kita selaku kaum muslimin sudah terbiasalah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, dan lain sebagainya. Tapi yang kata-kata ketiga itu apa? Qu'udau, qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Tadi wa ala junubihim artinya apa? Dalam keadaan dalam keadaan berbaring atau tidur. Di sini ada nggak orang yang berbaring sambil berzikir, tidur sambil berzikir? Ada tidak ini? Barangkali banyak apa tidak? Mari kita bahas bersama ya. Tadi dikatakan berzikir itu harus bagaimana? Bagai zikir kathiran apa qasiran? Qalilan. Kathiran apa qalilan? Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kalau seandainya siang digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaan, malamnya untuk tidur, lalu bagaimana waktu untuk zikir? Apakah kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah? Khususnya di dalam masalah tentang keadaan tidur. Dalam keadaan posisi tidur, itu ada dua kunci nih. Ada dua kunci yang mohon maaf ya, saya dapatkan jawaban ini padahal sudah lama menelaah ayat tentang zikir tersebut. Alhamdulillah ketemunya waktu saya mondok di Tasikmalaya.
Jadi kata guru saya, pertama, kalau seandainya ini yang umum dulu, ini yang umum. Kalau seandainya zikir tidur seseorang ingin dinilai tidur ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Sebelumnya ya, alangkah bagusnya kalau sebelum tidur itu memiliki dalam keadaan posisi suci batiniah lahiriah kita dengan adanya wudu, insya Allah suci dari hadas kecil. Maka alangkah lebih baiknya lagi sebelum tidur itu melaksanakan sholat, atau taruhlah lagi capek-capeknya gitu ya, maka usahakan sebelum terlelap tidur kita membaca atau mengungkapkan qalbu kita dengan zikrullah. Mau baca Al-Quran, mau baca hafalan Al-Quran, mau atau yang minimalnya zikir tentang yang paling pendek gitu. Zikir yang paling pendek apa itu? Allah, Allah, Allah. Cuma berhubung itu adalah zikir khofi, bagi yang sudah ditalkin maka khofinya hidupkan, bibirnya atupkan. Tok 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 itu apa? Tok 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 tok, bukan TikTok, bukan. Tapi itu adalah zikir Allah, 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 sampai ibu Allah, Allah. Baru juga 3 kali ya, 3 kali sudah lap ditidurkan oleh Allah. Bangun-bangun katakanlah setengah 4 atau jam 3 atau jam 4. Koreja ibu, ibu ketika katakan jam 9 sampai jam 4 lah katakan ya, berapa ribu yang ibu bisa zikirkan dalam waktu yang panjang itu? Wallahu alam ya. Di sekolah dipimpin oleh Ustadz Acep itu 1,5 jam zikirnya hampir kurang lebih 5.000 zikir la ilaha illallah. Ini zikir Allah, 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 kan lebih pendek ya, lebih singkat. Maka katakanlah dari jam 9 sampai jam 4, wallahu alam lah berapa ribunya ya, ada 80.000 mungkin ya, wallahu alam. Nah, di hadapan Allah kalau ibu tertidur manakala ibu sedang zikir, maka tidurnya ibu dinilai zikrullah. Bagaimana? Tidurnya dinilai zikrullah. Walaupun tadi sebelum zikir berapa kali zikirnya ibu? 3 kali, tidak masalah zikirnya 3 kali, tidak masalah hitungan kecil di hadapan Allah. Yang penting sebelum zikir, aktivitas terakhir menjelang tidur itu adalah zikir, maka ketika tidur itu dinilai sedang zikir. Alhamdulillah. Yang kedua, subhanallah ya, ini dari Kiai Haji Tuan Guru Datuk Muhammad Zuki Asy-Syuja, wakil talqin dari Malaysia, Sabah, Malaysia. Waktu itu saya sedang ngobrol sama beliau di perjalanan mobil, beliau biasa ngobrol. Mad, katanya, saya baru pertama kali menemukan hadis yang betul-betul nyata di hadapan saya, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis itulah dari sekian banyak hadis yang istimewa, yang melekat di dalam ingatan saya, justru hadis itu. Hadis yang mana Tuan Guru? Saya bilang, hadis Kangjeng Nabi yang menyatakan walam yanam qalbi tatamani malam yanam qalbi. Apa? Bukan. Artinya ketika 2 mata saya terpejam, walam yanam qalbi, tetapi hati saya tidak pernah tertidur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang keistimewaan para nabi dan para rasul, di samping keistimewaan fisik, yang paling utama adalah keistimewaan lahiriah, keistimewaan batinnya. Apa itu batinnya? Batinnya tidak pernah terputus dari mengingat
Kiai saya di Situbondo pernah menyatakan, kalau seandainya ada seorang wali yang sedetik saja dia terputus dari mengingat Allah, maka dia terlempar atau terhapus atau ngejungkal dalam kewaliannya. Betul. Jadi dia mundur derajatnya, jatuh derajatnya karena terputusnya zikir. Saya belum paham ketika kiai saya menyatakan seperti itu. Kok bisa sih wali gara-gara terputus 1 detik bisa terputus kewaliannya? Barulah ketika Kiai Zuki menyatakan sekitar tahun 2016 menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan ainaini tatamani, ainaini tatamani, 2 mata saya terpejam ketika saya sedang tidur, karena memang itu a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Rasul makan, Rasul tidur, Rasul istirahat, dan Rasul pun tidur. Tapi tidurnya Rasul berbeda dengan kita. Kalau kita mah tidur aja begitu ya, dan mendengkur gitu ya. Kalau Rasul mah 2 matanya terlelap tidur, tapi kolbunya senantiasa being connected to Allah, senantiasa terhubung kepada Allah, senantiasa zikrullah. Apa yang zikirannya? Allah, 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 Allah. Ketika itu Kiai Zuki memulai pembicaraan waktu saya mondok di Tasikmalaya kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. 6 tahun saya mondok di Tasik waktu beliau bujangan. Suatu saat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin memanggil saya dari asrama untuk ke madrasah beliau. Madrasah itu adalah sebutan rumah beliau karena memang sering diadakan talim, maka disebutlah madrasah. Jadi madrasah itu rumah gitu ya. Nah, waktu itu di tingkat 2. Di tingkat 2 saya diajak beliau untuk ke tingkat 2. Di saat itu orang udah sepi karena malam-malam gitu ya, ibadah Isya. Tapi dipanggilnya menjelang pukul 9. Nah, pukul 9 saya tahu bahwa jadwal tidurnya Syekh Ahmad itu adalah pukul 9. Saya dipanggilnya jam 9 kurang sekitar 20 lah. Jadi 20 menit sebelum jam 9 saya diajak ngobrol. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tentang kepesantrenan, tentang Malaysia, tentang Indonesia, tiba-tiba guru kita katanya agak tertidur nih, terlelap, gitu deh, matanya udah agak ngantuk gitu ya. Wajar lah, namanya juga manusia ya. Itu a'radul basyariyah. Kemudian betul-betul Syekh Ahmad itu tertidur begini. Nah, saya terdiam aja, tidak berani beranjak keluar madrasah katanya. Sudah agak lamaan dan sekitar 5 menit lah, 5 menit 10 menit terdengar, mohon maaf ya, dengkuran kecil Syekh Ahmad. Itu untuk menandakan bahwa beliau betul-betul terlelap. Sedikit aja, nggak kayak mohon maaf kayak gimana gitu. Ini sedikit suara mendengkur untuk menyatakan bahwa Syekh Ahmad lagi betul-betul mendengkur, terlelap. Lagi hening-heningnya keadaan suasana seperti itu, yang terdengar ada 2. Pertama, detak jam, tak tak tak. Yang kedua, nih, set. Kok tiba-tiba saya mendengar orang yang berzikir. Orang yang berzikir di sela-sela hela nafas. Dan saya paham betul suara siapa itu. Padahal Syekh Ahmad sedang tertidur kan? Tapi seolah-olah Allah menunjukkan kepada saya akan kebenaran hadis Rasulullah SAW, ainaini tatamani walam yanam qalbi, melalui Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Di antara helaan nafas, di antara sedikit mendengkur sedikit, kemudian terdengar Allah, 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 subhanallah. Ya, jadi di saat itu saya paling merinding. Belum pernah saya merasakan merindingnya semerinding itu. Bukan karena takut sama setan, bukan, tapi merinding karena dinyatakan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak pernah putus zikirnya. Jangankan Rasul sekelas wali saja tidak pernah putus zikirnya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya.
Nah, yang kedua ini tingkatan yang subhanallah luar biasa istimewa. Itu mah hanya diperuntukkan bagi para nabi dan para wali. Para nabi yang sekitar 124.000 kurang lebih, dan riwayat menyatakan seperti itu, dan para wali yang sampai yaumul kiamah tetap jumlahnya 102 wali itu jumlahnya 313 sebagaimana jumlah para sahabat ahlul badar. Jadi ketika para wali ada yang meninggal, nah misalkan Pak Acep belum jadi wali, nah jadi wali aja gitu Pak Acep. Nah ketika seseorang sudah memasuki makom waliullah, maka dengan sendirinya itu keistimewaan hati yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika sedang tidur akan bisa rasakan. Ibu pernah merasakan? Oh berarti masih wali daya kalau begitu Maya. Bukan jadi waliullah, bukan. Tapi boleh nggak kita berharap menjadi seorang wali? Boleh, alhamdulillah. Salah satu di antaranya di kalangan wanita, siapa yang menjadi waliullah? Siti Robi'ah, Siti Maria, dan lain-lain. Siti Fatimah juga termasuk, subhanallah ya, karena memiliki keistimewaan tersendiri, bahwa Siti Fatimah keistimewaannya tidak pernah lelah bekerja setelah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Siti Robi'ah Al-Adawiyah, cintanya betapa sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau dilamar oleh 3 orang wali, tidak menerima beliau. Kenapa? Karena khawatir cintanya kepada Allah terkalahkan oleh cintanya kepada suami. Subhanallah, luar biasa istimewa ya. Kalau saya bagaimana? Hayu atuh hayu. Lupa, saya ada sisi lupa. Lanjut.